Salam semuanya, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih, anugerah, kebaikan-Mu Tuhan. Hingga sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan kumpulkan kami juga bersama-sama, bersatu hati Tuhan, mau memuji dan menyembah-Mu dan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau serahkan ibadah online pertama kami ini ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Biar kami minta pimpinan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami ya Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa untuk Pastor Togar yang akan men-sharingkan firman-Mu Tuhan. Urapi dia ya Tuhan. Urapi bibir lidah hatinya ya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan, itu yang akan di-sharingkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan berkati Bang John yang akan memuji, menjadi leader untuk melit kami untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan buka hati kami, setiap kami yang ada di Zoom ini ya Tuhan. Hati kami, pikiran kami biar hanya fokus kepadamu ya Bapa. Sehingga pujian penyembahan yang kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sehingga saat kami nanti selesai dari Zoom ini, kami dapat membawa sesuatu yang baru. Tuhan, segarkan kami ya Tuhan, oleh karena Roh-Mu yang kudus menyegarkan kami Tuhan. Dan kami mau pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sekali lagi tutup bungkus kami Tuhan, seluruhnya, keluarga kami semuanya yang ada di Zoom ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau pagari kami dengan tembok api-Mu dan pasukan malaikat Tuhan menjagai kami. Biar sukacita yang dari surga ada pada kami. Ikat kami Tuhan dengan tali kasih-Mu yang agape ya Tuhan, sehingga kami saling mengasihi satu sama lain, dan hubungan kami Tuhan, Semukim family ini Tuhan semakin kuat ya Tuhan, karena kasih Yesus yang mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan sukacita yang dari surga. Biar kerajaan-Mu datang Tuhan di acara kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Baik, sekarang kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh Bang John. Silakan, Bang John. Suaranya belum aktif, Bang John. Ya, silakan. Salam semuanya, sahabat-sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan. Luar biasa ya, sudah lama tidak berjumpa, sekali berjumpa di kesempatan seperti ini. Luar biasa rasanya. Ingin nyapa cuman susah. Tapi saya tahu ada dari Pulau Sumatera, ada dari luar Pulau Sumatera, bahkan ada dari luar Indonesia. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan yang memimpin kita dari masa-masa muda. Tuhan yang menjaga kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita di saat kita lemah, saudara-saudara yang terkasih. Luar biasa pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saudaraku, beberapa waktu yang tadi, mungkin kita bisa memilih, kita berkumpul di rumah makan atau bioskop, karena mungkin weekend ya kan, bisa liburan. Tapi saudara-saudaraku, kita semua yang kumpul di sini, Anda dan saya, memilih untuk mendekat kepadanya, mendekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, kita gunakan waktu ini. Kita percaya ada rencana Tuhan yang besar dalam setiap kita masing-masing. Amin. Amin ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami dulu pernah bersama sekitar 20 tahun yang lalu, pernah bersama setiap hari Tuhan, dan itu saja sudah indah. Bahkan saat ini Tuhan,
kami dapat berkumpul kembali. Dan kami percaya kami akan membuat hal-hal yang lebih indah. Dan tentu saja itu bersama-Mu ya Tuhan. Tuhan, mari kuduskan setiap kami. Sucikan setiap kami, agar kami penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami adalah tubuh Kristus yang berbeda-beda. Tetapi kami punya satu yang harus sama, bahwa kami harus mencintai kepala, yaitu Engkau Yesus sendiri. Tuhan, melalui fellowship ini, kami percaya Tuhan, ini bukan asal-asalan Tuhan. Kami percaya ada rancangan-Mu yang besar bagi generasi SMA 98 ya Tuhan. Tuhan, berkaryalah dalam perkumpulan semakin ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada, yang mungkin tidak dapat hadir, yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang dalam perjalanan. Mari biarlah senantiasa tinggal di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjagai mereka, Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Beri mereka kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah pujian kami ya Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena begitu besar karya-Mu dalam hidup kami. Terimalah pujian kami ini ya Bapa. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan nama. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, kami mencintai Yesus. Mari saudara lebih sungguh pergunakan waktu ini untuk lebih mendekat dan untuk lebih mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Lagi lebih sungguh. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, 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 saya cintai Yesus. haleluya, Haleluya, kami mencintai Yesus. Haleluya, 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 saya mencintai Yesus. Haleluya, Haleluya, cinta Yesus, Yesus. cinta
Yesus, kami mencintai. Biarlah ini menjadi iman kami ya Tuhan, bahwa setiap kami dimanapun kami melangkah, kami mencintai-Mu terlebih lagi ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita minta Tuhan berbicara melalui hamba-Nya. Mari saudara, ini adalah saat yang terbaik. Ada rencana Tuhan yang besar terhadap kita semua ya Tuhan. Tuhan kami berharap ya Tuhan, penuhi kami, bagi-Mu segala kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, gloria, Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Glory, Lebih sungguh saudara. Haleluya. Glory. Oh, terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan lawat setiap kami ya Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Puji. hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory. Glory, glory, hallelujah, Haleluya, puji. hallelujah, Puji. Thank you Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi menyatakan di dalam doa kami mengucap syukur karena kami bisa berkumpul seperti ini. Sekalipun kami di tempat-tempat yang berbeda, tapi pada malam hari ini biarlah kami bersatu di dalam hadirat Tuhan, karena kami percaya bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat-Mu. Kami disatukan di dalam kasih, kami disatukan. Sebagaimana mungkin kami telah 20 tahun lebih kami terpisah. Kami dulu banyak hal yang tidak kami mengerti. Sekarang pun bukan berarti kami lebih mengerti banyak, tapi kami tahu bahwa kami ini dijagai sama Tuhan. Kami ini diberikan kesempatan-kesempatan sama Tuhan. Dan kami mengucap syukur kami berada di sini pada malam hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan pula. Oleh karena itu Tuhan, beracaralah Tuhan. Karena pada saat ini, pada saat kami memuji-Mu dan menyembah-Mu, biarlah Engkau bertahta di atas kehidupan kami, di atas pujian ini, di atas segalanya yang kami bisa panjatkan hari ini. Biarlah malam hari ini
Kasih Tuhan semakin penuh di dalam setiap kami. Perjumpaan ini, fellowship ini, persekutuan ini mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan dengar dari firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau Allah yang tanpa batas. Engkau bekerja dan kami berdoa ya Tuhan, berbicaralah ke dalam setiap hati kami, karena Engkau yang paling tahu caranya untuk berbicara dalam kedalaman hati kami. Tuhan, kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan mengurapi kami. Amin. Amin. Shalom semuanya. Senang sekali bisa menyapa, senang sekali juga bisa menyapa ya, seperti sebuah sukacita yang besar juga ya, karena bisa menyambut atau juga bisa bicara siapalah saya, sehingga saya ini bisa bicara di depan Anda semuanya. Kita dulu semuanya sama-sama nggak tahu apa-apa. Sekarang pun bukan tambah tahu, tapi ya setidaknya kita ini tahu bahwa kita ini dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Kita ini ditambahkan terus kasih Tuhan, dan juga diberikan kesempatan demi kesempatan. Saya percaya kalau misalnya karena kita telah berpisah cukup lama, 20 lebih tahun, 22 tahun. Mungkin terakhir kali bertemu, atau mungkin ada yang bertemu juga di waktu-waktu yang lainnya. Tapi kita ini punya cerita-cerita sendiri pastinya. Tapi kita tahu pula bahwa sekalipun cerita-cerita kita berbeda, tapi Tuhan kita tetap satu, dan Tuhan kita tetap mengasihi kita apa adanya. Tuhan kita Allah yang setia. Di saat-saat kita nggak setia, Tuhan kita tuh selalu setia. So, bersyukur sekali karena memiliki Tuhan seperti itu. So, mengucap syukur. Dan memang mengucap syukur juga kenapa mungkin saya dipilih untuk menyampaikan firman ya, karena saya ini sekarang salah satu bagian pekerjaannya adalah pendeta. Tapi pendeta nggak cuma hanya saya, juga banyak hamba-hamba Tuhan di sini. Dan juga kalau bicara soal hamba Tuhan, semua kita hamba Tuhan sebenarnya. So, oleh karena itu saya percaya bahwa Tuhan juga bisa berbicara kepada setiap kita. Nggak ada lebihnya, berarti saya ini lebih daripada Anda semuanya, yang enggak lah, sama sekali enggak. Tapi pada saat ini, biarkan saya ingin sampaikan, saya agak bingung, saya itu kalau sama jemaat biasanya saya. Tapi kalau dulu kan kita aku ya. Tapi izin untuk bisa apa yang terbiasa, nanti lidahku nggak biasa. Karena itu kan biasa dengan jemaat ya. Tapi izinkan menyampaikan sedikit dari firman, bukan bermaksud untuk mengajar-ngajari, tapi kita tahu bahwa Tuhan dapat berbicara kepada setiap kita. Saya ingin ambil sharing sebuah firman Tuhan yang saya ambil dari firman-Nya dari Matius 4 ayat yang ke-41. Firman Tuhan begini, sederhana, mungkin sering kita dengar, tapi ada suatu hal yang luar biasa yang saya rasa bahwa kita bisa belajar daripada ini, yaitu Matius 5 ayat yang 41. Firman Tuhan berkata seperti ini, dan siapapun yang memaksa engkau, saya ulangi, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dipaksa itu nggak enak. Dipaksa itu adalah sesuatu yang sudah langsung, kalau namanya dipaksa, pasti orang nggak akan suka. Tapi sedikit latar belakang daripada firman ini, bahwa kalau dikatakan bahwa bila ada yang memaksa engkau berjalan 1 mil, itu adalah perkataan Yesus pada saat dia khotbah di bukit. Dia berkata kepada banyak orang, dia berkata kepada para murid-muridnya. Ini adalah hal yang sebenarnya pada waktu itu sulit sekali bisa diterima oleh orang Israel. Kenapa? Karena pada saat itu ada sebuah hukum yang unik di bangsa Israel, khususnya pada zaman penjajahannya bangsa Romawi atau Kekaisaran Romawi pada saat itu. Kan pada saat itu Kekaisaran Romawi menjajah seluruh Israel, sehingga makanya kenapa pemungut cukai itu dibenci pada saat itu, karena mereka pungut pajak dan diberikan kepada Kekaisaran. Dan mereka itu jadi dibenci, dan juga mereka bahkan juga sering memeras gitu ya. So intinya bahwa itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Tapi ada sebuah hukum yang lucu di sini. Kalau misalnya ternyata ada serdadu Romawi atau orang-orang Romawi yang sedang berjalan dan berpapasan dengan orang Israel, mereka ini punya hukum yang aneh. Hukumnya apa? Kalau mereka ketemu dengan orang Israel atau orang Yahudi, mereka itu diizinkan untuk panggil orang Yahudi itu, dan secara hukum mereka itu diizinkan untuk, nih barang-barang saya bawa sejauh 1 mil. Itu hukumnya. Bawa sejauh 1 mil, itu udah wajib. Jadi kalau ketemu, jadi orang serdadu Roma itu kalau misalnya mereka ketemu dengan orang Yahudi, senang banget. Karena mereka bisa, sini kamu, bawa barangku sejauh 1 mil, itu hukumnya. Dan nggak boleh tidak, kalau misalnya menolak maka dipenjara dan bahkan dibunuh.
Dan itulah suatu situasi yang sangat tidak mengenakan, dipaksa untuk berjalan 1 mil membawa barangnya. Dan bahkan bisa saja terjadi di mana mereka itu bukan arah jalan yang sama. Kalau berpapasan biasanya arahnya beda. Dan pada saat itu mereka sendiri pun punya beban, mereka sendiri pun punya barang. Tapi ajaib sekali apa yang Tuhan nyatakan. Pada saat Tuhan nyatakan, apabila ada yang memaksa engkau berjalan 1 mil, jangan jalan hanya 1 mil, jalan 2 mil Tuhan minta. Wah, itu menjadi sesuatu yang sangat memberatkan sekali. Pernyataan Yesus ini kontroversi sekali, luar biasa. Itu bukan pernyataan yang sekedar biasa, tapi itu adalah sesuatu yang sangat berat untuk mereka bisa terima. Tapi mengucap syukur. Kenapa Tuhan mengajarkan ini? Sesuatu yang sangat luar biasa sih. Ternyata bahwa Tuhan itu menginginkan untuk setiap kita itu bisa melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya secara sendirinya telah berjalan bukan hanya 2 mil, tapi bahkan bermil-mil lebih daripada kita untuk mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Kalau dikatakan dalam Filipi 2 kan dikatakan begini, bahwa kesetaraan dengan Allah, Yesus maksudnya, kesetaraan dengan Allah bukan menjadi satu hal yang dipertahankan, tapi dia turun, jauh sekali turunnya, dari surga turun ke dunia. Itu bukan hanya 1 mil, bukan hanya 2 mil. Ratusan mil pun tidak terbandingkan. Tapi dia turun menjadi seorang manusia. Bukan cuma hanya itu, Tuhan itu setia banget. Dia menturun menjadi seorang hamba. Bukan cuma hanya menjadi seorang hamba, dia turun juga menjadi orang yang dipersalahkan. Bukan cuma hanya menjadi orang yang dipersalahkan, tapi menjadi orang yang menerima hukuman pada saat dia tidak salah. Dan bukan cuma hanya menerima hukuman, tapi dia setia sampai mati. Makanya Yesus disebut namanya, itu nama di atas segala nama, itulah Filipi 2 katakan. Tapi Yesus ini begitu luar biasa, mengajarkan kepada kita, itu adalah firman di bukit yang dinyatakan menjadi sebuah pernyataan dasar doktrin yang sangat melekat bagi setiap orang percaya. Kalau ada yang memaksa engkau, yaitu adalah sesuatu mungkin kau harus lakukan dan bagianmu tidak enak. Tapi kalau engkau terpaksa, Tuhan itu menyatakan begini, jangan hanya berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Artinya bersukacitalah, jangan bersungut. Kalau memang itu yang harus kita kerjakan, kerjakanlah. Sekarang ini mungkin orang sulit untuk datang beribadah. Masih sebagian besar tidak mau datang beribadah walaupun gerejanya mungkin sudah buka. Tapi mungkin enggak berani, nanti bahaya. Ya, saya ngerti dan juga saya mengucap syukur untuk semuanya. Kita perlu menjaga itu semua. Tapi ada hal kalau misalnya kita ini di zaman ini seringkali juga mendapati bahwa bukan cuma hanya datang ibadah yang susah. Ibadah secara online pun masih susah. Saya pikir begini, bahwa kita ini perlu belajar untuk, kalau sekarang ini menjadi sulit untuk melakukan segala sesuatu, yang pertama itu belajarlah untuk selalu bersyukur. Kita ini harus menang di dalam mil yang pertama. Mil itu bicara mengenai jarak batu, maksudnya gitu ya, jarak. Mil pertama itu kita harus menang, karena kalau kita bersungut di mil yang pertama, maka ketahuilah permintaan Tuhan untuk mil yang kedua jauh lebih berat lagi. Sedangkan apa yang Tuhan minta dari kita ini bukan cuma hanya sekedar 1 mil, tapi Tuhan minta kita untuk berjalan 2 mil. Jadi intinya yang saya pikir bahwa kita ini harus menang di mil pertama. Caranya bagaimana? Mil yang pertama ini kita harus menangi dengan cara kita ini harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan itu sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang kita sangka. Kita mungkin, banyak daripada kita yang mungkin besar di keluarga Kristen, mungkin saja. Tapi terkadang saking dekatnya dengan Alkitab, saking dekatnya dengan gereja, saking dekatnya karena kebiasaan terus-menerus, seringkali kita ini mengabaikan bahwa ada banyak orang-orang yang ternyata pada saat mereka menemukan kasih Kristus, menjadi orang yang sangat radikal. Menjadi orang yang sangat radikal bukan berarti aneh ya, tapi menjadi orang yang sangat, wah kok orang ini dahsyat sekali ya. Padahal dari kecilnya orang ini adalah Buddha atau mungkin dari agama yang lain, tapi begitu mengenal Kristus, wow, hatinya begitu bersungguh-sungguh dan melebihi daripada kita kalau diakumulasikan dari kecil yang mungkin dibesarkan di keluarga Kristen. Saya bukan mau menghakimi, please, saya berharap nggak ada yang merasa terhakimi, tapi kita berdoa bahwa kita ini mengerti bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan. Kita mengucap syukur dan saya rasa tidak perlu harus kita mengalami kejatuhan yang sangat dalam dulu baru kita bisa mengerti kasih Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harusnya bisa mengerti betapa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Ada sebuah kisah di mana yang namanya mungkin kita kenal dengan Isaac Newton. Isaac Newton ini adalah seorang pribadi yang luar biasa.
Dia ini adalah seorang pribadi yang menemukan teori-teori gravitasi, gaya tarik menarik antara bumi, matahari, dan bahkan antar planet. Ada sebuah kejadian yang unik pada saat aku baca bahwa banyak yang juga nggak tahu bahwa Isaac Newton ini bukan cuma hanya peneliti, tapi dia juga adalah seorang teolog maksudnya gitu ya, seorang teolog. Tapi ada suatu kejadian yang sangat unik. Dia pada suatu hari dia sedang mengerjakan sebuah hitungan yang begitu mendalam, sebuah teori di mana teori ini pada zaman itu luar biasa karena belum ada orang yang bisa keluar angkasa. Tapi pada saat itu dia menemukan atau sedang menghitung gaya tarik menarik antara bumi dengan planet-planet yang di sekitarnya. Bahkan dia menemukan sebuah rotasi yang ada di antara matahari dengan planet-planet yang lain. So dia sedang melakukan penghitungan, dan pada zaman itu belum ada lampu tapi menggunakan lilin untuk sebagai penerangan pada waktu malam. Dan dia ini kemana-mana selalu ditemani oleh seekor anjing setianya. Anjing ini selalu setia bersama dengan dia, dan kemanapun Isaac Newton pergi, anjing ini selalu bersama dengan dia. Nah, ada suatu malam dia itu sedang mengerjakannya, dan ini sudah ada sebuah pekerjaan yang sudah berminggu dia kerjakan. Penghitungannya begitu banyak, di mejanya itu begitu banyak kertas-kertas hitungan, dan pada saat itu dia malam-malam dia haus, dan dia ingin pergi keluar untuk mencari minuman, maksudnya di ruangan lain atau di dapur. Nah, pada saat dia mau jalan keluar, dia lihat anjingnya sedang tertidur. Karena ini memang sudah larut malam. Karena dia sangat sayang sama anjingnya ini. Dan akhirnya dia mencoba begini, dia coba mengendap-endap untuk keluar supaya kasihan biarlah anjingku tidur. Dan dia mengendap-endap keluar supaya dia bisa mendapatkan minum. Dan pada saat dia di luar, dia sampai ke tempat minumannya, tapi sendoknya jatuh. Dan pada saat sendoknya jatuh, maka anjingnya terbangun dari ruangan kerjanya Isaac Newton, dan dia langsung melompat dan berlari mendapati Isaac Newton, maksudnya keluar dari ruangan itu. Tapi pada saat dia berlari dan keluar, dia menabrak ada sebuah tempat lilin yang tinggi, dan lilin itu jatuh ke atas mejanya dan membakar semua, bahkan sampai mejanya hampir semuanya seluruhnya terbakar. Begitu Isaac Newton menyadarinya, seperti semuanya sudah sangat terlambat. Dia berusaha untuk mematikan apinya, tapi semuanya itu sudah hangus, hilang, dan tidak ada sisa lagi, apapun tidak ada. Dan akhirnya api memang sudah dipadamkan, dan setelah itu dia duduk, dia sedih sekali, dia tersungkur di lantai, dia duduk, dan anjingnya tetap ada di sebelahnya, dan dia tetap sayang sama anjingnya. Dia elus kepala anjingnya. Dia katakan begini, walaupun dia tahu anjingnya nggak akan ngerti lah perkataan dia. Tapi ini yang dia tetap katakan. Di sini dikatakan bahwa, anjingku, kau nggak akan pernah tahu apa yang baru saja engkau lakukan. Itu perkataannya. Kau nggak akan pernah tahu seberapa kerusakan yang kau akibatkan dari kejadian ini. So, sebenarnya saya bukan mau mengkaitkan bahwa kita ini sama seperti yang saya mau mengkaitkan bahwa kita ini mungkin sama situasinya antara anjing dengan Isaac Newton, antara kita juga dengan Tuhan. Bukan menyatakan bahwa kita ini anjing, tapi kita ini adalah orang yang mungkin situasinya tidak mengerti seberapa dalam dosa dan kesalahan kita itu membuat kita itu sangat jauh dari Tuhan, dan tidak ada cara-cara manusia dan tidak ada cara-cara dari apapun yang bisa membuat kita ini sampai kepada Tuhan. Kita ini tidak bisa sogok Tuhan. Kebaikan kita ini seperti kain kotor kalau firman Tuhan katakan. So, berapapun baiknya, pada ujungnya itu tidak ada timbangan yang menyatakan bahwa banyaknya perbuatan baik, maka akan ditimbang dengan perbuatan jahatnya. Itu adalah manipulasi yang besar sekali. Bahwa kalau kita berpikir seperti itu, tapi ketahuilah bahwa kita ini adalah orang yang tidak mampu untuk kembali kepada Bapa, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya menjadi selamat. Maksudnya begini, kita harus bersyukur sekali sih. Kenapa? Karena kita sebenarnya terpisahnya itu jauh sekali. Mau kita ini yang merasa diri baik, tidak ada satupun dapat menyelamatkan diri kok dengan kebaikannya. Semuanya itu adalah karena pertolongan Tuhan. Kita harus bisa mengerti bahwa kita ini sebaik apapun kita ini seperti kain kotor aja kok. Tapi kita ini kain kotor yang dikasihi Tuhan dan ditolong. Ada yang pernah bertanya sama saya. Ada yang pernah bertanya, izinkan saya ngomong apa adanya. Pastor, katanya dia katakan gitu, Pastor, saya sorry ya, tapi saya merasa agama Kristen ini agama paling sombong di dunia. Loh, kenapa ya? Bapak katakan gitu. Iya, karena kata-katanya adalah tidak ada jalan lain. Satu-satunya untuk sampai kepada Bapa adalah hanya melalui Yesus. Saya pernah ada berkata, jadi sebuah perkataan dia dikatakan begini, bahkan tapi ini hanya manipulasi ya. Kan kita ini kalau sama Tuhan itu sama seperti 5 orang buta, Pak. 5 orang buta pegang gajah. Maksudnya, Pak, bagaimana? Iya, Pak, 5 orang buta pegang gajah itu sama seperti kita dengan Tuhan. Artinya ada yang pegang ekornya
Dan pada saat itu, oh Tuhan itu seperti ini, dia sering bergerak. Ada yang pegang kupingnya, oh Tuhan itu seperti ini, lembut. Ada yang pegang badannya, oh Tuhan itu seperti ini, keras badannya. Tapi semuanya itu kan pegang yang sama, Pak. Pegang gajah. Oh, enggak Pak, enggak begitu. Saya bilang bahwa justru saya katakan kebalikannya. Bahwa kalau dikatakan agama Kristen adalah agama yang paling, kalau dikatakan paling eksklusif, hanya satu-satunya, saya kembalikan. Saya menyatakan bahwa no Pak, enggak. Agama Kristen justru adalah agama paling inklusif. Karena firman-Nya berkata, siapa saja yang percaya. Siapa saja yang percaya. Loh, tapi mengatakan itu hanya satu-satunya. Loh, Pak, begini loh. Saya katakan, kita harus bisa mengerti. Tadinya tidak ada jalan. Sekarang melalui Yesus ada jalan. Bukan berarti satu-satunya. Tapi memang tadinya tidak ada jalan sama sekali, Pak. Hanya melalui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita terima Dia, maka itulah satu-satunya jalan. Dan Tuhan bukakan selebar-lebarnya bagi siapa saja, whosoever, siapa saja yang percaya, menerima keselamatan. Betapa indahnya di dalam Tuhan. Kasih Tuhan itu sering disalah arti dan iblis suka sekali untuk memanipulasi kita dengan perkataan-perkataan yang menipu dan ini gitu. Saya berdoa ya, kan iblis itu suka menipu dulu dinyatakan adalah penyimpangan seksual. Jadi pada saat dikatakan penyimpangan LGBT itu kan dulu dikatakan penyimpangan seksual, tapi sekarang itu bukan penyimpangan lagi, tapi dikatakan orientasi seksual. Sehingga kalau penyimpangan seksual, maka kalau itu ditangkap, maka itu boleh ditangkap. Tapi kalau dikatakan orientasi, kalau kamu tidak menerima orientasiku, kamu salah. Itulah penipuan iblis kan. Iblis itu suka sekali menipu dikit-dikit, tapi satu derajat pun kita lari dari kebenaran, sebenarnya kita lari total kan pada ujungnya. So mengucap syukurlah karena kita ini dikasih Tuhan. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Oleh karena itu, apakah yang kita harus lakukan? Tuhan itu mengajak kita untuk berjalan di dalam mil-mil ke depan dengan penuh kemenangan. Tapi inilah yang saya ingin nyatakan. Baiklah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita pada saat ini, mengajak satu ayat lagi ya. Firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya dikehendaki dalam Kristus Yesus, artinya bagi orang percaya. Apa yang dikehendaki Allah bagi orang percaya dalam Kristus Yesus? Yaitu adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Penting sekali untuk orang Kristen belajar, penting sekali kita orang-orang percaya untuk bisa belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hal itu akan membawa kita kepada kemenangan. Saya ingin juga menyatakan ada beberapa hal dengan cepat saja bahwa ada hal-hal apa sih orang Kristen suka lupa syukuri? Ada beberapa hal orang Kristen suka lupa syukuri. Yang pertama itu adalah berkat-berkat yang kecil, hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana suka sekali dilupakan oleh orang percaya. Kenapa? Kalau bersyukur untuk hal-hal yang besar itu gampang. Tiba-tiba Anda dapat 1 miliar ya gampang lah, pasti nyembah sama Tuhan. Thank you Tuhan. Wah luar biasa engkau Tuhan yang dahsyat, engkau Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba dapat kado mobil, dapat kado motor. Wah Tuhan baik dan Tuhan baik. 1000 kali sehari mungkin kita akan katakan. Berkat yang besar mudahlah kita mengucap syukur. Tapi bagaimana dengan berkat-berkat yang kecil? Tapi sering kali gini loh, berkat yang kecil itu kunci. Kunci itu selalu lebih kecil. Pintunya jauh lebih besar. Kunci itu selalu lebih kecil. Kunci itu nggak pernah lebih besar daripada pintunya. Kunci itu selalu kecil tapi dapat membuka pintu-pintu yang besar. Perkara-perkara kecil itu kalau kita syukuri dan kita setia di dalamnya, maka Tuhan itu akan memberikan perkara-perkara yang besar ke dalam kehidupan kita. So berkat-berkat yang kecil itu adalah kunci dalam kehidupan kita. So belajarlah untuk berkat-berkat yang kecil, hal-hal yang ada. Kalau berkat-berkat yang kecil, handphone yang kita ada, walaupun kita mungkin belum mampu untuk beli handphone yang lebih baru, tapi handphone kita tuh belum rusak banget kok, masih bisa dipakai, masih bisa kontak orang, masih bisa memberkati orang. Jangan terburu-buru. Kadang-kadang kita nih kalau terima brosur kan langsung semalaman brosur itu kita pelototin di atas tempat tidur. Aduh Tuhan, aku butuh handphone baru. Belum tentu kita butuh handphone baru. Tuhan itu memberikan apa yang kita perlu, tapi bersyukurlah atas apa yang ada pada kita. Jangan buru-buru menyatakan bahwa semuanya ini sudah tidak baik, aku butuh yang baru. So jangan lagi hina, jangan lagi tendang motormu yang mungkin sudah agak lama itu. Dasar motor bobrok. Nggak lagi seperti dulu yang pada saat baru. Tapi kita bersyukur untuk berkat-berkat yang ada setiap hari. Amin ya. Dan berikutnya secara cepat juga
Yang pertama, hal yang suka lupa disyukuri itu adalah berkat yang kecil, hal-hal yang sederhana. Yang kedua itu proses atau ujian kehidupan. Proses kita itu beda-beda. Proses kita itu kawan-kawan beda kok. Kita ini beda. Sama-sama sekolahnya, dulu sama-sama smukim, tapi prosesnya beda-beda. Tapi proses yang beda itu tujuannya juga pasti beda. Proses seorang yang pintar masak dengan seorang pembalap itu beda. Seorang olahragawan dengan seorang pemusik prosesnya beda. Tapi tujuannya nanti akhirnya hasilnya juga pasti beda. Semuanya membawa kemuliaannya masing-masing. So jangan pernah iri, jangan pernah juga cemburu terhadap apa yang ada padamu, yang dimiliki mungkin apa yang ada dimiliki orang lain yang tidak ada padamu. So setiap proses dan juga pada saat kita mungkin menghadapi ujian dan menghadapi segala tantangan, bersyukurlah karena di balik setiap salib ada kemuliaan. Di balik setiap penderitaan ada kuasa kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Karena kita ini diciptakan memang untuk terus menang dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Itulah Tuhan kita. So bagian kita adalah untuk terus percaya. Proses kita adalah baik bagi kita. Apapun itu proses kita, ujung-ujungnya Tuhan itu punya rancangan-rancangan yang baik bagi kehidupan kita. So setialah, bersyukurlah untuk prosesmu. Kalau sedang dalam ujian berarti artinya sebentar lagi mau naik kelas. Sedang dalam ujian, bersyukurlah selalu. Dan berikutnya, yang ketiga adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Ini seringkali juga kita lupa syukuri. Adalah orang-orang yang dekat dengan kita itu kita harus syukuri. Karena apa? Seringkali kita suka lupa syukuri. Makanya saya sebenarnya saya berdoa sih pada saat kita ini sedang reuni atau juga sedang juga terhadap reuni yang ada. Saya selalu bilang sih kepada orang-orang, dan saya juga sekarang harus mengalaminya. Hati-hati terhadap reuni. Kenapa? Hati-hati CLBK. CLBK itu apa? Cinta lama belum kelar. Bukan. Maksudnya begini loh. Ya sudah, kita ini punya masa lalu semuanya di masa-masa SMA kita. Nggak ada yang sempurna lah ya. Tapi juga segala sesuatunya biarkan itu juga kita ini tahu. Pasangan kita, keluarga kita, semua yang ada pada sama kita, semuanya kita harus syukuri. Kadang-kadang nanti bisa bahayanya. Karena saya ini juga mengurusi jemaat sedikit. Jadi kadang-kadang bisa ada dapat proses-proses di mana pada saat reuni, dekat-dekat terjadi perselingkuhan. Saya bukan mau menuduh, kita nggak ada. Dalam nama Yesus nggak ada. Tapi intinya bahwa justru kenapa? Karena mulai nggak bersyukur untuk apa yang ada padanya, mulai membandingkan dengan mantan, wow, itu luar biasa bahayanya. Tapi kiranya kita bersyukur untuk anak-anak kita, atau kalau kita yang bekerja, atau misalnya yang ada dengan timnya, bersyukur untuk timnya. Jangan sampai kita ini berdoa sama Tuhan, andaikan orang ini nggak ada di timku. Andaikan orang ini cepat mati aja. Oh jangan. Biarkan kita juga belajar bersyukur. Karena Daud itu bersyukur sekali untuk timnya yang ada di Gua Adulam. Padahal di dalam Gua Adulam itu adalah orang-orang buangan, orang-orang yang sangat penuh dengan hutang piutang, orang yang dibenci oleh keluarganya karena hutang-hutang mereka menyusahkan keluarga. Akhirnya mereka itu lari sampai ke Gua Adulam. Mereka ini orang-orang bermasalah dan orang-orang yang tidak disukai, orang-orang yang tidak dapat memanage diri dengan baik. Tapi di dalam Gua Adulam malah berubah tuh jadi tentaranya Daud yang luar biasa. So, oleh karena itu mengucap syukurlah untuk apa yang ada pada kita, orang-orang yang ada dekat kita. Dan yang terakhir saya tutup dengan ini, bahwa yang terakhir adalah hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Percaya begini, bahwa setiap hari itu rahmatnya baru. Setiap hari itu adalah hari yang Tuhan kasih. Hari yang baru itu bukan iblis yang kasih loh. Tuhan yang kasih. Sama seperti bungkusan yang kita terima di pagi hari, rahmat yang baru Tuhan sediakan. Kita buka pelan-pelan, kita nggak tahu apa isinya. Tapi ketahuilah Tuhan sudah menyediakan apa yang baik bagi kita setiap hari. Ada berkat yang baru, ada urapan yang baru, ada pemeliharaan Tuhan. Kalau burung pipit yang kecil saja diberi makan sama Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah khawatir akan apapun juga, tapi bersyukurlah untuk hari ini. Bersyukurlah senantiasa, seberat apapun yang kau hadapi di hari kemarin, percayalah hari ini ada kemenangan, hari ini ada kesembuhan, hari ini ada kelepasan, hari ini ada kuasa yang baru untuk kita alami kemenangan. So teman-temanku yang kukasihi, semuanya, kita tahu bahwa kita ini orang-orang sederhana semuanya. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa kok. Kita ini adalah orang-orang yang bisa Tuhan pakai dan tidak ada kata terlambat. So mengucap syukur untuk itu. Dimanapun kita, sekalipun kita ada di Indonesia, di luar negeri, ataupun di kota Medan, ataupun yang sedang merantau. Percayalah bahwa Tuhan itu sangat-sangat sayang sama kita.
Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak-Nya bagi kita. Ayatnya Yohanes 13 nggak kebalik. Bukan kebalik seperti ini loh. Karena begitu besarnya kasih Allah akan Yesus, maka dunia ini mau hancur akan dosanya, ya bodo amat sana. Firman-Nya kan nggak gitu, tapi firman Tuhan itu dengan nyata bahwa karena begitu besar kasih-Nya bagi kita, Yesus diberikan bagi kita, dan Yesuslah yang membuka jalan bagi kita. Dan oleh karena itu, mengucap syukur senantiasa, jangan pernah terpuruk dalam keadaanmu, jangan mau didikte oleh situasimu. Bersyukurlah karena selalu ada ruang untuk bersyukur. Jangan pernah menyerah karena di depan Tuhan sediakan kebaikan-kebaikannya. Percayalah Tuhan kita itu Allah yang baik. Aku tutup dulu ya dalam doa, kita berdoa dulu ya bersama. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu sederhana, singkat, tapi Allah Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti jauh lebih dalam. Hamba-Mu sudah selesai, tapi biarlah pekerjaan Tuhan tidak selesai dalam hati kami. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati setiap kami di dalam segala situasi dan posisi kami. Tidak ada satupun kami yang sempurna, tapi kami tahu bahwa kami punya Allah yang menyempurnakan kami selalu, menolong kami senantiasa. Kau setia selalu bagi kami, dan kami selalu punya pengharapan kepada Tuhan. Sejauh mana, sedalam manakah kami telah jatuh, tapi kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan kepada setiap kami. Asalkan kami tidak menyerah saja. Di dalam situasi kami bangkit, dan kami dengan sengaja menyatakan, aku mau datang kepadamu. Maka kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Kami tidak mau lupa bersyukur, karena bersyukur itu adalah apa yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa. Kami syukuri reuni seperti ini. Kami syukuri grup kami syukuri teman-teman yang ada di sekeliling kami syukuri dan kami jaga ini. Seperti kami menjaga hubungan kami di dalam kasih, maka kami jaga hubungan kami pula. Ada teman-teman kami yang percaya Yesus, ada juga yang mungkin dari agama lain. Kami tetap mengasihi setiapnya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah karya-Mu, kasih-Mu selalu dinyatakan di dalam setiap kami. Kami juga berdoa bagi setiap alumni yang ada di seluruh yang ikut atau yang ada dalam grup ataupun di dalam grup lain ataupun belum bergabung dalam grup. Kami tahu bahwa Tuhan paling tahu di mana mereka